Halo Sobat Fresh Garden, kami tahu Anda semua peduli dengan apa yang terjadi pada alam kita, pada bumi, rumah kita satu-satunya. Karena itu, Anda menyimak channel kami ini. Karena channel ini berfokus pada metode bertani yang menjaga bumi. Dan 2 dari sekian banyak metode bercocok tanam alami yang saat ini sedang naik daun adalah KNF dan Jadam. KNF atau Korean Natural Farming dan Jadam adalah 2 metode bercocok tanam dari negeri Korea. Dan pada saat ini banyak sekali permintaan untuk terus berbagi ilmu tentang 2 metode ini. Di channel ini sejauh ini kami sudah membahas cukup banyak tentang KNF. Dan selanjutnya berita gembira untuk Anda, kami akan fokus pada pelajaran-pelajaran tentang Jadam. Tapi sebelum itu, di video ini kita akan sajikan lebih dahulu perbandingan head-to-head antara 2 metode ini. Mulai dari jam terbangnya, penelitiannya, hingga nanti perkiraan biaya per hektarnya. Dengan begitu, Anda bisa memilih sendiri Anda menggunakan metode mana, KNF atau Jadam, sesuai situasi dan kondisi Anda. Pada saat yang sama, Anda juga akan mendapat pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap kedua metode bertani ini. Silakan simak terus video ini. Oke, sebelum mulai, mungkin Anda bertanya, kenapa kita membahas sistem pertanian yang berasal dari negara lain? Kenapa bukan yang berasal dari negeri kita sendiri? Ini semata karena kedua sistem KNF dan Jadam ini memiliki sistem yang sudah terbakukan dengan baik, sehingga mudah diikuti. KNF dan Jadam juga sudah dituliskan dalam beberapa buku dan penerbitan yang bisa menjadi rujukan sehingga informasi yang kami sampaikan nanti jelas sumbernya. Tetapi sebenarnya prinsip-prinsip bercocok tanam KNF dan Jadam tidak berbeda jauh dari beragam budaya dan kearifan lokal cara bercocok tanam di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Intinya, sebelum revolusi hijau menyerang, yang membuat semua petani beralih menggunakan produk kimia sintetis, sebenarnya cara bercocok tanam nenek moyang kita di seluruh dunia itu toh tidak berbeda jauh. Cara yang organik dan alami. Hanya kelebihannya, karena sistem KNF dan Jadam ini sama-sama berkembang bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, maka mereka memiliki prinsip-prinsip yang sejalan dengan sains. KNF dan Jadam sama-sama menyebutkan prinsip mereka sebagai SASA. S, simple atau sederhana, A, easy atau ramuannya mudah dibuat, S lagi, scientific, metodenya sejalan dengan sains, dan E, efektif, prosesnya efektif dan berbiaya rendah. KNF dan Jadam memiliki banyak kesamaan karena mereka tumbuh dari pohon yang sama. Dalam hal ini, pohon tersebut adalah keluarga Chow. Ya, sistem KNF diformulasikan oleh Master Hang Kyu Cho, sedang Jadam dicetuskan oleh putranya, Yong Sang Chow. Tentu saja sang putra belajar dari sistem sang ayah sebelum memodifikasinya dan mengembangkan versinya sendiri. Dari sisi jam terbang, jelas KNF lebih unggul karena ia terlahir lebih dahulu. KNF lahir di tahun 1967 dan Jadam baru muncul 24 tahun kemudian di tahun 1991. Dengan begitu, wajar kalau ada lebih banyak penelitian dan jurnal ilmiah dari beragam university atau fakultas pertanian yang mempelajari tentang KNF. Sementara jurnal tentang Jadam yang bisa saya temukan tidak sebanyak yang bisa saya temukan untuk KNF. Jadi bisa dikatakan bahwa KNF adalah sistem yang telah banyak mengalami revisi dan telah teruji di lapangan, seiring dengan jam terbang dia yang lebih lama daripada Jadam. Sebagai sebuah sistem bercocok tanam organik dan alami, KNF memiliki minimal 10 ramuan utama. Ramuan atau pupuk atau nutrisi ya, antara lain FPJ, FFJ, FAA, OHN, WCA, WCP, IMO 1-5, LIMO, BRV atau cuka, LAB atau BAL, dan fermented seawater. Sementara Jadam hanya memiliki 5 buah ramuan utama, yaitu
JWA, JS, JHS, JLF, dan JMS. Di channel kami ini semua ramuan utama KNF sudah kami ajarkan, dan insya Allah nanti semua ramuan utama jadam juga akan kami buatkan tutorialnya yang lengkap dan mudah dipahami. Pertanyaan yang sering saya dapat dari teman-teman petani di Indonesia adalah, apakah KNF dan jadam ini cocok untuk skala luas? Wow, jawabannya jelas cocok. Tentu banyak pertanian skala besar yang menggunakan kedua metode ini, tetapi yang jelas saya punya datanya karena disebutkan adalah untuk KNF yang menggunakan sistem ini dalam skala sangat luas, salah satunya adalah pertanian milik Chris Trump yang ada di Hawaii. Chris Trump ini adalah seorang guru KNF internasional dan dia menanam kacang macadamia atau macadamia nuts di lahannya yang seluas 303 hektar menggunakan sistem KNF. Sementara salah satu lahan skala luas yang menggunakan metode jadam yang disebutkan dalam buku jadam adalah lahan uji coba di Desa Bonga, Korea Selatan, seluas 103 hektar yang fokus pada tanaman pangan. Sementara itu, saya juga sudah pernah beberapa kali membaca jurnal penelitian tentang aplikasi KNF pada skala luas untuk tanaman padi, karena padi adalah makanan pokok di Asia. Hanya tidak disebutkan luas lahannya. Sementara untuk jadam, saya belum menemukan jurnalnya, tetapi di website jadam sendiri banyak anggotanya yang merupakan petani padi. Jadi untuk saudara-saudara petani di Indonesia, kedua metode ini bisa kok diaplikasikan oleh mereka yang menanam padi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip metode KNF dan jadam membuatnya cocok untuk semua jenis tanaman dan untuk semua musim. Dan kerennya lagi, KNF dan jadam ini ramuan-ramuannya bisa juga untuk membantu peternakan dan perikanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasi di lahan yang nanti berujung pada pembahasan tentang biaya dan perkiraan lebih ekonomis mana antara KNF dan jadam. Pada pelaksanaannya, KNF dan jadam sama-sama bertumpu pada 3M, yaitu mikroba lokal, materi organik, dan mulsa. 3 hal ini adalah prinsip wajib dalam pelaksanaan KNF dan jadam. Jadi, KNF dan jadam mendorong petani untuk mencari dan mengembangkan mikroba lokal dari sekitar lahan mereka sendiri. Mereka juga tidak mengizinkan pencampuran dengan pupuk kimia, pestisida, fungisida, atau herbisida kimia sintetis. Dan terakhir, mereka menerapkan penggunaan mulsa untuk melindungi mikroba yang dipekerjakan di lahan sebagai penyubur dan penyedia hara untuk tanaman. Untuk mulsa ini, KNF dan jadam sangat menyarankan menggunakan sisa-sisa bahan organik atau menggunakan tanaman penutup atau cover crop. Jadam dan KNF tidak memandang rumput atau gulma sebagai musuh, melainkan dimanfaatkan bisa sebagai mulsa, juga sebagai sumber bahan organik untuk pupuk tanaman. Pada pelaksanaannya juga, kedua metode ini sebenarnya cukup meringankan petani karena tidak mensyaratkan pengolahan tanah. Sebaliknya, karena mempergunakan mikroba, maka pengolahan tanah justru harus dihindari karena ini bisa merusak dan membunuh jejaring kehidupan di dalam tanah. Pemberian pupuk pun dilakukan di dan dari permukaan tanah. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan yang paling banyak atau paling sering ditanyakan orang, yaitu biaya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita bercocok tanam menggunakan metode KNF dan jadam? Mana yang lebih irit antara KNF dan jadam? Terutama untuk konteks kita, para petanam dan petani di Indonesia. Sayangnya, saya tidak memiliki data untuk membandingkannya karena saya tidak mengenal sendiri praktisi KNF dan jadam di Indonesia, atau kalaupun ada praktisi, mereka tentu tidak melakukan penelitian tentang perbandingan biaya menggunakan KNF atau jadam. Karena pastinya mereka memilih salah satu dong, tidak melakukan dua-duanya. Karena itu, di sini yang akan saya sampaikan hanyalah info yang saya dapat dari sumber luar.
Untuk KNF, Fakultas Pertanian Universitas Hawaii Kampus Manoa pernah melakukan penelitian di tahun 2019 bahwa dibutuhkan 1,5 ton IMO 4 untuk lahan seluas 1 hektar per musim tanamnya. IMO 4 adalah input utama KNF. Ia meliputi hampir 80% operasi yang menggunakan metode KNF ini. Dan kesimpulan yang didapat adalah 1,5 ton IMO ini setara dengan kurang lebih $1.300 per hektar per tahun. Tapi tentu saja ini adalah kondisi di lokasi penelitian ya, di Hawaii, bukan di konteks Indonesia. Dan ini hanya satu data saja. Untuk jadam, saya tidak menemukan hasil penelitian dari pihak luar. Yang saya temukan hanya klaim yang tertera di dalam buku jadam itu sendiri, bahwa untuk lahan 1 hektar, biaya per tahun aplikasi jadam lengkap hanya sekitar $250. Itu sebabnya jadam menyebut dirinya sendiri sebagai ULC, Ultra Low Cost Agriculture Technique, atau metode bercocok tanam organik yang sangat irit. Meskipun prinsip utama KNF dan jadam itu serupa, tetapi hasil akhirnya adalah biaya produksi yang cukup signifikan perbedaannya. Walaupun tentu saja klaim dari jadam ini saya tidak memiliki pembuktiannya ya, silahkan dibuktikan sendiri di lapangan. Faktor utama yang membuat jadam menang dalam hal biaya terutama adalah dalam hal pembuatan nutrisi dan pupuk hayatinya. JLF yang merupakan nutrisi utama dalam jadam dan JMS, pupuk hayati atau pupuk mikroba jadam, bisa dibuat nyaris tanpa membeli bahan apapun. Semua bahan organik di sekitar kita bisa dimanfaatkan sebagai pupuk oleh jadam, termasuk yang berpenyakit atau yang busuk. Karena itulah di sini jadam bisa menekan biaya semaksimal mungkin. Sementara KNF mensyaratkan penggunaan bahan-bahan organik dalam kondisi terbaik dan membutuhkan penggunaan beberapa tambahan seperti gula, yang mana ini memang bisa menyulitkan atau mahal ya bila harus membeli. Tapi ini berhubungan dengan filosofi dasar KNF bahwa semua input atau nutrisi untuk tanaman hendaknya merupakan nutrisi yang juga bisa memberikan manfaat langsung pada manusia, aman dikonsumsi manusia dan bahkan bisa menjadi terapi atau obat untuk manusia. Prinsip ini yang tidak dimiliki jadam. Tidak ada pupuk jadam yang bisa kita makan kalau kita nggak mau sakit perut ya, atau malah mungkin keracunan. Tapi semua pupuk KNF bisa dimakan manusia dan bahkan menyehatkan. Jadi demikian ya, kami sudah uraikan, kami perbandingkan head to head antara KNF dan jadam pada beragam aspek yang berbeda dari dua metode bercocok tanam organik ini. Sekarang, pilihan kami serahkan ke tangan Anda. Silakan sampaikan di kolom komentar, Anda mau pilih mana? KNF atau jadam? Yang jelas, tujuan utama kedua metode ini sangat mulia, yaitu membuat kehidupan petani menjadi lebih baik dengan cara mengembalikan kuasa pada petani, lepas dari cengkraman korporasi pembuat pupuk. Juga menciptakan metode yang mudah diikuti, tapi dengan hasil panen yang tidak kalah dari metode konvensional, tanpa efek kerusakan alam karena residu kimia sintetis. KNF dan jadam juga tidak mempatenkan metodologi dan teknologi mereka, tapi mengajarkannya secara luas ke seluruh penjuru dunia agar pada prakteknya memiliki standar yang baku dan sama. Pada ujungnya, ini bisa mempermudah petani yang ingin menjual hasil panennya secara lintas negara, karena metode yang digunakan untuk menanam sama, yaitu mengikuti protokol yang sama. Ini adalah beberapa tujuan mulia KNF dan jadam. Karena itu, sistem apapun yang Anda pilih, dua Master Cho ini layak mendapatkan respek kita. Bahkan mereka berdua menurut saya layak mendapatkan Nobel Perdamaian untuk inovasi mereka di dunia pertanian ini. Kedua Master Cho ini sungguh jenius dan nama mereka tercatat harum dalam sejarah dunia. Kebetulan juga,
Nama CHO adalah formula untuk karbohidrat, senyawa yang dibutuhkan semua makhluk hidup di dunia, dan terbentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen, CHO. Keren ya? Kebetulankah? Atau sudah takdir? Wallahu alam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.